Saya ulang lagi, omongan orang itu bisa dirubah jadi A dari B, B dari C. Dia bilang nanti saya tidak pernah ngomong. Saya tidak pernah beritahu, tetapi lebih baik dibaca. Tanggal 20 kita sudah bisa menjual dan kita sudah bisa membuat apa aja untuk token itu ke depannya. Ya, jadi mau gabung di dalam sistemnya Tantin, kita sama-sama bersabar menunggu harga pasarnya muncul di tanggal 20. Jadi kita sudah siap-siap nih. Tanggal sudah ada, date sudah ada, koper kita siapkan. Nah, maksudnya begitu. Karena kita sudah tahu nih travelingnya gimana untuk nanti di market. Harga berapapun kita bertahan dulu karena tidak mungkin langsung anak keluar dilahirkan tiba-tiba bisa melompat dan langsung nikah. Tidak bisa. Dia harus lebih pelan demi pelan untuk kita tahu bagaimana naturalnya kejadian untuk bergeraknya market di dalam pasar CTC spot trading nanti tanggal 20. Itu kita buka pertanyaan untuk teman-teman. Oke, lanjut. Ada pertanyaan silakan. Ya, it's me. Gimana ya? Ya, halo Mister. Ya, gimana Bang? Ya, nanti kan ini kalau pasarnya bursanya sudah dibuka, berarti kan yang bisa kan para holder kita ini nih yang sudah registrasi dan KYC ya kan ya. Nah, yang mau saya tanyakan nanti itu kembali lagi yang supply kemarin itu, Mister. Apakah nanti dari pihak developer itu yang yang 0,5% itu diterjunkan ke market juga atau gimana? Soal kan Mister kemarin bilang kan akan di lock selama 10 tahun. Nah, yang sisanya itu yang kemarin Mister bilang tuh kan nggak di burn tapi disimpan di mana gitu ya. Itu nanti gimana itu, Mister? Saya nggak pernah bilang tidak di burn. Kita bilang simulasi kejadian 2 sekitar kripto. Nah, dengar baik-baik. Saya tidak bilang tidak di burn. Dan saya tidak bilang juga tidak bakal di burn. Jadi kalau kita sebagai developer, apa kejadian akan dilakukan secara bijak untuk menarik user sebesar mungkin di dalam kita punya exchanger. Pertama, kalau di burn kan keuntungan ke kita yang dapat token. Betul atau tidak? Betul. Dengar baik-baik nih. Nah, kedua, kalau tidak dibenkan, dia bisa ngelock sistem untuk menjadikan sumber staking kepada orang yang ingin staking. Contoh, kita ini yang tahu menjual. Nah, dia akan mencari token-token kita di market. Kenapa? Ada potensi investor melihat ada staking. Jadi aku cari token ini di market dan aku beli pun harga berapa untuk melakukan staking supaya tokennya aku keluarin lagi sebanyak mungkin. Paham atau tidak? Paham. Nah, saya tidak bilang loh. Nah, Abang harus paham apa yang kita ceritakan. Nah, makanya kita kenapa tidak memberikan sumber informasi itu detail semua. Satu, kayak Abang minta kemarin. Abang minta apa? Block Explorer-nya. Nah, banyaknya tuh di grup. Block Explorer itu apa? Lihat, ini untuk apa? Menu sekecil apapun ditanya. Pertanyaan itu tidak penting untuk dijawab. Karena itulah saya tidak mengeluarkan. Kita tahu asumsi makanan orang-orang yang baru dengan asumsi makanan orang-orang sudah lama itu beda. Jadi hari ini ada dua kemungkinan. 0,5% bakal di lock 10 tahun. Nah sekarang ini kan targetnya ini antara dua. Mau dibenkan atau tidak. Tapi sudah diwartakan untuk dibenkan. Sebanyak 50% dari 1 miliarnya. 50% lagi kita belum tahu lagi. Nanti kita tunggu aja bersama. Kata ini adalah company orang lain, bisnis orang lain, project orang lain. Dan ini adalah bagi kita untuk join sebagai sumber ekosistem salah satunya project Tantin itu. Oke, Bang Ismi? Oke, siap. Alright, ada lagi? Ya, satu lagi. Pak Tekad, Bang Hendrik. Yes, sebentar. Di lock nunggu Bang Hendrik. Nah, bukan modal kita yang di lock. Makanya pahamin orang ngomong baik-baik. Pertanyaan Bang Ismi tadi itu adalah sisa tokennya. Bukan token yang kita punya. Nah, token yang kita punya itu kan dia tulis di kolom nomor 3 secara otomatis akan jadikan candy itu di dalam spot wallet. Kalau sudah di spot wallet berarti kita bisa jual. Tapi kita belum tahu secara detailnya speknya itu bagaimana. Dia ada term and condition yang harus kita ikuti di saat kita ada masuk ke dalam sebuah exchanger.
Paham atau tidak? Paham. Nah, oke. Ada lagi Bang SB? Paham. Saya Pak Hendrik, Pak Tekad. Oke, sebentar. Kita mute dulu. Kita bagi ke Arhan dulu, Pak Tekad ya. Arhan pertama. Assalamualaikum Pak Hendrik. Waalaikumsalam. Kalau boleh Ini jangan teknis ya. Kita tutup teknis. Lanjut. Enggak, ini saya mau meyakinkan aja Pak Hendrik ya. Ya, gimana Pak? Ini kan sebentar lagi ya tanggal 20 ya listing CTC gitu kan. Betul. Nah, tadi saya itu daftarin ibu-ibu itu lewat email semua gitu kan. Nah, misalkan nanti setelah listing apakah bisa itu ditambahkan nomor WA itu? Bisa, sekarang aja bisa ditambah di nomor WA. Masuk aja ke token exchanger punya TT exchanger itu, lalu ada change. Kita bisa masukkan nomor WA, bisa tukar email, bisa rubah nomor HP juga bisa di situ. Ya, soalnya ini kebanyakannya ibu-ibu katanya nanti ini nungguin anaknya gitu yang ada HP gitu. Bisa dirubah kapanpun sekarang ini. Ya? Ya, siap Pak Hendrik. Baik. Untuk tentang sistem dan teknis, baik nomor HP dan juga nomor email dan nomor HP itu bisa dirubah. Ya. Kalau exchanger semua pun exchanger bisa dirubah. Oke, langsung Mas Tekad. Assalamualaikum teman-teman, semangat. Waalaikumsalam. Kita itu sebenarnya apa? Enggak sedikit banyak enggak apa-apa. Saya dapat sedikit karena membantu orang Pak Hendrik, gitu. Oh ya. Tapi alhamdulillah saya hampir 1.000 juga, lumayan. Nah, yang terpenting yaitu kita ingat pengumuman itu bahwa nanti di musim semi. Jadi ditahanlah, jangan jual dulu, nunggu musim semi. Musim semi itu bulan Maret April. Setelah musim dingin musim semi. Nah, katanya itu kan nilainya tinggi kan gitu. Ikutin aja yang ahlinya kan gitu. Ini teman-teman saya kasih tahu. Mohon maaf hanya sekedar pemberitahuan saja. Terima kasih teman-teman. Supaya jangan pada jual awal. Kalau pengen Baik. ikutin Pak Hendrik gimana Pak Hendrik? Oke, sebentar. Saya tanggapi dulu omongan Pak Tekad. Jadi sebenarnya teman-teman harus paham ya. Teman-teman sudah bisa menganalisa semua indikator ataupun indikator yang teman-teman butuhkan sudah ada. Awalnya dia cuma tidak bilang listing. Dari awal saya sudah ngomong sama teman-teman. Dia cuma ngomong masukkan ke mainnet. Tapi pendaftaran meludak sampai 46 ataupun hampir 47 juta. Akhirnya dia mengextend sampai di tanggal 15. Dan saya sudah pernah ngomong dari jauh-jauh hari dan itu saya tanggapi dari omongan CEO-nya. Dia bilang dia akan membuat opening itu di tanggal 19 Mei. Nah, kita paham ya, ada nggak orang buat kekah anaknya sebelum anaknya lahir? Kan belum ada. Orang buat kekah anak itu kesyukuran untuk kelahiran anak itu setelah anaknya lahir. Nah, untuk lahiran sistem CTC, dilistinglah token itu di dalam spot wallet, menunya, blockchain-nya sudah tampil. Dan sudah ada bisa ditransaksikan untuk deposit. Dan kita, selama kita mencari ini, itu belum diberikan secara detail. Kenapa? Masih menunggu untuk orang-orang yang sebanyak 46 juta ini diberikan peluang lagi. Yang sudah lepas, sudahlah. Yang belum lepas ini untuk masuk. Untuk mengambil jasanya, untuk mengambil gajinya, untuk mengambil bahagiannya yang selama ini mereka juga join, mengantisipasi diri mereka di dalam sistem yang namanya kantin. Ada yang belum ke KYC untuk kedua. Nah, company secara fair memberi waktu ya sekitar beberapa hari, 7 hari dari tanggal 8 sampai 15 itu 7 hari. Berarti seminggu. Oke, kalau untuk listing fixnya itu belum pernah ada pun orang ngomong. Cuman kita aja yang kecacatan, nggak sabar keluar, bilanglah, aduh kita harus listing tanggal segini. No, itu cuman marketing teman-teman doang. Dan teman-teman dipengaruhi oleh otak teman-teman sendiri. Saya lihat ada di post di grup, mereka pesimis, tanggal 8 sampai sekarang suaranya nggak ada. Ayolah, orang-orang lucu-lucu saja.
kita ini kan berpandukan data dan indikator. Pertama, dari 46 juta yang lolos hari ini adalah 517 ribu. Sedikit banget. Nah, kalau nanti dihapuskan setengah, kalau kita kan nggak tahu nih kebijakan apa yang dibuat. Sama kayak sekarang ini. Kita duduk di negara Indonesia, ya sesuai kebijakan pemerintahnya. Jangan pula kita buat pula pemerintahan kita sendiri. Nah, itu maksudnya dalam kita masuk ke rumah mertua, ya kan? Nah, dengar aja lah ngomongan mertua itu. Walaupun sakit keluar nanah sekali pun, kentut di WC, terserah. Karena kita duduk di rumah orang. Beda kalau kita tinggal di rumah kita sendiri, kitalah rajanya, kitalah segala-galanya. Orang harus dengar omongan kita. Kan begitu. Jadi hari ini kita ikutkan aja alurnya secara natural. Kita sudah tahu nih tanggal 20 jam sekian sudah bisa diperjualbelikan dan kita sampaikan aja lagi apa syarat-syarat yang sederhana yang bakal keluar. Nah, jadi apa yang saya akan lakukan kayak pertanyaan tadi sederhana. Jual aja semuanya. Ada pertanyaan lain? Kita lanjut ke Pak Suparno Lai, Pak Suparno Lia, Le. Silakan Pak Suparno. Ya, selamat malam Pak Hendrik. Selamat malam. Gini Pak, kalau akun yang kemarin kita siapin, akun Serat, tapi di tanggal 5 tidak masalah kan kalau sebelum tanggal jamnya? Sebenarnya tidak ada masalah kalau lolos KYC satunya. Udah lolos. Ada orang cuma daftar aja KYC satunya nggak ada lolos. Oke. Kalau sudah lolos, bisalah sebelum tanggal 15 KYC lagi untuk dapatkan tokennya. Selesai. Oke. Nah, juga saya mau tanya satu lagi Pak. Di akun Tanting e-changer saya kan, dekat spot situ, saya kemarin kan kita lihat logo CTC-nya kan ada. Tapi kenapa di akun saya setelah update nggak ada ya? Nggak ada masalah ya? Ya ada masalah, kita tunggu aja update-nya. Di situ ada call center-nya, datanya pasti ada. Mereka mungkin ada beberapa sistem yang kendala kan. Begitu juga update-update. Pokoknya sudah aman lah itu. Yang penting hijau. Oke? Iya, karena kiranya ada pengaruh kayak kemarin kita kan coba kirim saldo. Ada saldo untuk trading kan. Tidak masalah itu, jangan itu yang dipikirkan. Yang penting yang dipikirkan sekarang hijau, data kita yang ada di hitam itu jangan dihilangin dulu, selesai. Oke, masih. Baik, masih ya. Baik, sama-sama. Jadi teman-teman, saya tidak bisa buat record karena saya punya record sudah penuh ya, belum ada yang terdelete. Oke, opini kita untuk nanti di market itu bebas. Teman-teman mau jual semua atau tidak, itu tergantung levelnya kita. Kalau teman-teman cuma ngumpulnya 100, teman-teman ada 2 pilihan. Teman-teman jual ataupun hold. Kalau teman-teman ada 1000, teman-teman punya pilihan lagi. Nge-hold dan jual. Kenapa? Teman-teman bisa nge-hold dan jual. Kalau teman-teman punya 10.000, di atas 5.000 sampai ke 10.000 token. Di sini teman-teman ada potensi 3. Nge-hold dan juga gunakan sedikit untuk trading. Kenapa? Di sana agak murah bisa beli lagi. Dan ketiga, bisa dijual. Duitnya masuk ke kantong dulu supaya aman. Ini antara 5.000 dan 10.000. Di antara 50.000 ke 100.000. Di antara lingkungan itu, teman-teman bisa untuk bini pertama, bini kedua, bini ketiga, itu bisa spread. Kalau teman-teman punya 50.000 akun, 50.000 CTC. Ini contoh. Mau untuk mobil juga boleh, beli motor juga nggak masalah. Nah inilah potensinya. Di saat kita dari awal ada ngomongin, sebanyak mungkinlah kita kumpul CTC, supaya apa? Supaya kita sekarang ini bisa budgetnya di mana kita letak. 100 tidak ada pilihan. Jual, hold. Jangan pula 100 bilang, Pak saya mau dapat. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau 1.000 masih ada potensi. Dia bisa ada potensi, saya ulang lagi nih, ada potensi hold dan jual. 10.000, dari 5.000 ke 10.000 ada potensi lebih bagus lagi. Bisa digunakan mungkin untuk trading sedikit dan hold sedikit dan dapat duit ke kantong sedikit. Santai sambil ngopi, sambil udut, tengok market senyum saja. Market jatuh dibeli, market turun lagi dibeli, market turun lagi dibeli. Naik sedikit jual. Yang hold sudah ada, untuk market sudah ada, yang di dalam kantong sudah ada. Nampak janda yang dahinya licin sedikit, traktir makan bakso.
lebih semangat lagi kita trading depan janda. Ini contoh, ini cuma lelucon untuk teman-teman. Mungkin teman-teman di desa teman-teman lagi nongkrong, ada warteg, ada kafe. Nah, di sinilah membuatkan kita potensi diri kita ini bisa terukur di saat kita ada duit di dalam kantong. Nah, lalu kalau nanti yang lebih, barulah teman-teman bisa mengukur lagi lebih dengan simulasi itu. Jadi pertanyaan abang tadi, saya sudah jawab. Tapi kalau kita cerita, bang, saya ada cuma 200 token, bang. Susah saya mengukurnya. Untuk potensi apa yang kita mau lepaskan di dalam sistem itu. Ya, sama kayak pancingnya sungai, digunakan untuk laut. Itu nggak bisa untuk dapat ikan duyung. Beda, gombalan. Mungkin ikan duyung datang. Itu beda lagi, Pak, cara pancingannya. Oke, kita lanjut ke Bang Sujana. Malam, Bang. Nah, ya udah, Bang Sujana dulu. Nanti ku panggil lagi Bang Murti. Suaranya paling cepat soalnya. Bang Sujana, gimana? Ada 2 pertanyaan nih, Bang. Asik 2 aja, nggak pernah saya tanya 5, 10 ya, Bang. 2 aja. Lanjutlah. Apa itu? Pertama, strategi Bang Hendrik menghadapi pembukaan ini gimana? Itu satu. Yang satu-satu dulu, jangan ya banyak-banyak, satu-satu dulu. Nanti kalau mau tanya banyak saya lupa. Nah, jadi begini. Yang pertama, sesuai dengan saya omongin dari awal. Carilah token itu kalau bisa lebih dari 1000. Nanti bisa diikuti dengan pola konsep yang kita jalanin. Kita mau ada 3 potensi ini yang kita harus ada dulu di market. Di saat kita sudah menjalani airdrop susah payah selama sebulan. Bukan susah payah sih sebenarnya. Kita cuma edukasi, omongin, dan duplikasi terus apa yang kita ceritakan kepada orang. Dan tidak mau kita teruskan lagi, tidak mau kita teruskan lagi. Akhirnya ada orang yang mau. 3 perkara ini adalah, 1, kita ada standby token untuk ngehold. Kita takut nih istipasinya kayak tabungan. Yang kedua, kita harus ada modal untuk jual beli. Kenapa? Nggak mungkin di saat harganya tinggi, teman-teman cuma nengok aja. Nggak apa-apa lah, sabar aja. Nggak mungkin. Di saat harganya tinggi, dijual sedikit. Lalu nanti dia turun, beli lagi. Nah, itu potensi untuk menambah token di dalam market. Yang ketiga, itu adalah bagaimana kita harus ada hasil yang selama ini kita kerjakan. Contoh, kalau teman-teman punya 100.000, kita cerita 100.000, ada rata-rata mungkin udah hampir 100.000, mungkin susah juga, anggap 10.000 lah. Kebanyakan di antara kita sudah ada 10.000. Di 10.000, kita kumpulin 40% untuk hold, simpan dan hold. Ataupun 30% untuk hold, 40% langsung dicairkan jadi duit, 30% untuk menjana pendapatan lagi. Nah, kalau kita cairkan 4.000, berarti kita punya hampir 35 juta bagi 2. 70 juta kita punya dalam kantong. Agak-agaknya kita pun jalan. Bukan lagi membongkok, tapi sudah mendadak. Nah, kita mandi dan senyum aja, rokok kita langsung kebakar sendiri. Kenapa? Karena hati kita gembira dan kita kerjakan pun aman dan kita masih ada potensi ngehold. Nah, di saat ini kita juga bisa jalankan bisnis, kononnya jual beli. Orang tanya, apa Bapak kerja apa Pak? Jual beli saham. Mana duitnya? Ini duitnya. Berapa nih Pak? 3.000. 3.000 apa? 3.000 dolar ini. Saham saya tradingin. Bayangan. Luar biasa kan? Oh iya, mahal kita jual, murah kita beli. Agak sombong sedikit kan? Bahkan pisang goreng sama kopi. Jadi tenang lagi. Mau duduk dari subuh sampai ke malam pun gak ada masalah. Istri gak masalah. Kenapa? Dia minta duit 100.000, kita bisa bagi. Kenapa? Dengan modal 3.000, nggak mungkin kita nggak bisa cari uang 100.000 per hari. Itu di dalam sistem trading. Yang sederhananya, nggak usah cerita panjang besar. Nah, itulah yang kita ngomongkan dari awal. 3 perkara ini harus ada di saat kita sekarang mengumpul sebanyak mungkin. Begitu Bang, yang pertama. Yang kedua apa Bang? Oke, siap Bang. Yang kedua, pasti nggak nyambung itu. Oke aja tuh. Nanti tak tanya lagi diulang pasti nggak nyambung. Nah, apa yang pertama tadi? Oke, yang kedua. Orang trading masa nggak nyambung. Nah, yang kedua Bang, yang kedua. Yang kedua ini Bang, sepi lah dikit Bang harganya. Ya, betul. Harganya dah aku sepil banyak kali. Di rata-rata anggaplah nggak usah banyak-banyak sesuai omongan orang aja. $1 pun udah cukup buat kita. Ini harga tertinggi untuk opini diriku sendiri ya. Itu $1 lah.
Nggak usah dengar omong orang 10 dolar, 100 dolar, nggak usah. Kenapa kita bisa ngomong sampai sejauh itu? 70% harusnya orang yang akan dapat di negara Cina sekarang tidak bisa dapat. Dia orang itu semua penasaran dan juga pengen memiliki token itu. Anggap 10 juta saja orang Cina deposit minimum 10 dolar ke dalam exchanger Tantin. Ini cita sederhana aja. Berarti dia punya hampir 100 juta dolar untuk kamuflase untuk market ada di sekarang ini untuk di standby beli. Betul atau tidak, Bang? Hilang Bang tadi. Betul Bang, betul. Nah, begitu juga owner juga standby untuk membeli. Belum lagi investor-investor yang telah dirancang dari awal untuk membeli. Membeli apa? Nah, kita ini sama persis kayak sekarang ini. Kita adalah manusia yang langka di dalam planet. Akhirnya kita datang di tempat himpunan yang terdrastis, berprestis. Kita datang dan keluar orang bilang tepuk sorak. Oh, terima kasih Lula. Manusia yang paling langka. Karena kita bayangkan sekarang ini. Kenapa kita bisa bayangkan begitu? Karena CTC yang kita punya inilah yang membuatkan kita jadi langka. Ada paham, Bang? Paham Bang. Makanya agak-agak harganya berapa? Abang tanya saya harga berapa nih? Ya, Iya. agak-agak harganya berapa nih? Abang tanya, menurut Abang berapa? Kan Abang petrading. Nah, kan ulang lagi nih. Abang trading, harganya berapa menurut Abang? Ya. Abang kan bisa lihat pasar, volume, target dengan kondisi market. Kalau Bang. Kalau saya jelasin sedikit nih Bang ya. Oke. Penasaran aku, Bang. Kalau menurut saya sih owner kan dari awal dari 10 miliar waktu pertama rencana ya. Ya. Dia sudah berani patok di harga 1 dolar. Dia berani patok tuh waktu itu tuh, bukan sekarang nih ngomong waktu itu. Betul. Nah, ketika yang terjadi pendaftaran membeludak dan ternyata yang KYC agak-agak kendor nih Bang ya. Prediksi saya sih pembukaan di 5 dolar Bang. Prediksi saya ya. Jangan dengar ini, tapi prediksi saya. Prediksi saya 5 dolar punya token 50.000 lumayan lah Bang. Ya, boleh jadi. Karena P network aja 1 dolar sampai 2,7. Paling tinggi kan? Ya mungkin. Token lagi viral. Investor juga ada. Saya 17, prediksi saya pribadi 17 dolar. Allahu Akbar. Gimana Mbak Ira, Pak? Ya, Bang Ira oke, Bang. 17 itu Donald Trump punya token itu. Ya, siap. Orang sih Bang. 1 koin. 17 dolar. Ya. Saya 17 dolar. Luar biasa. Kalau 17 dolar aku tukar nomor HP, Bang. Terima kasih Bang. Prediksi ini boleh saya prediksi Pak. Apa tuh prediksi? Silakan. Kalau prediksi pembukaan itu normal saja seperti yang Pak ini bilang, tapi sebulannya lah. Sebulan dari situ barulah kita lihat. Kalau yang pertama itu pasti normal, nggak mungkin dia akan tinggi. Tapi kalau setelah bulan sudah mulai banyak yang jual, itu kan makin langka. Disitulah kesempatan. Mungkin sebulan lah. Sebulan dari yang harganya tadi mungkin ya ada yang bilang 10, 15, 25 itu bisa terjadi. Kalau di awal itu normal saja saya rasa seperti itu. Begitu aja mungkin Pak Erik. Ya, terima kasih Pak Murti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi bagus teman-teman. Teman-teman jadi pelacak harga, pembayangi kita bisa mengetahui apa harga nanti di market sesuai dengan token itu. Ya. Jadi enak tuh kita kalikan. Yang nggak enak tuh dikalikan 100 kali 1 dolar. Nah, orang lain punya kali 10.000. Nah, itu yang penting itu. Nah, sedangkan dari awal kita sudah omongin. Nah, sedangkan ini tanggal 20 dari hari ini cuma 11 hari lagi. Kalau nanti lewat di jam 12 berarti 10 hari. 10 hari macam-macam bisa jadi. Dan nanti ada pula yang memang tokennya banyak dan mulailah tengok shopping, majalah apa yang harus dibeli. Ini bukan halu sih, benar. Karena kita yakin kalau nggak harganya tinggi, at least memang ada harganya. Ya, tetapi dengan proyeknya sedikit demi sedikit nanti muncul.
sedikit dengan jumlah supaya makin kurang. Rifis, ya Rifis, Bang Rifis. Halo Bang, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal dari Cikarang Bekasi Bang. Ya, ini ada sedikit pertanyaan Bang Hendrik, mungkin ada ya terkait untuk apa namanya bocoran kuota yang untuk ke Kamboja itu sekitar berapa orang dari Indonesia itu Bang Hendrik? Nah ini kita masih lagi nunggu untuk bocoran kota. Awalnya kemarin memang ada kota-kota yang kita dapat. Nah nanti kita masih nunggu nih Bang. Karena kan mereka itu kan panik juga. Nah paniknya dari apa? Banyak kali ginjal yang mau dijual nanti. Ya kan? Nah panik dia. Nah jadi begini Bang. Paniknya itu target dari 10 juta, 1 juta belum sampai. Jadi mereka mengerjakan ini secepat mungkin. Supaya juga memudahkan orang-orang di negara-negara yang tertentu yang belum bisa KYC untuk meng-KYC-kan. Nah kalau terjadilah 46 juta. Nih menurut aku nih abang nih. Ya kan? Abang tinggal di desa, dihina, di itu, omongan abang nggak diterima, tiba-tiba abang keluar kota, abang jadi kaya raya, abang mau pamer nggak ke kampung abang? Ya. Abang pamer nggak? Bawa mobil besar, ini abang berhasil nih di kota. Agak-agak abang pamer nggak nanti di desa abang? Ya. Nah, ada cewek dulu nih abang narsis, nggak mau sama abang. Nah, sekarang abang bawa mobil, bawa masuk ke desa dengan bini baru, ada 4 orang dalam mobil kan. Tiba-tiba agak-agaknya orang mandang abang di desa gimana? Nah, itulah yang akan terjadi di dalam sebuah pasar yang namanya CTC. 46 juta yang lolos cuma 5% saja. Ataupun 5,5%. Atau kemungkinan besar itu sekitar di bawah 10% yang lolos. Agak-agaknya ownernya ini dia mau beli nggak kita? Menunjukkan egonya. Agak-agak sederhana abang, menurut abang gimana? Mau dibeli nggak? Untuk dipamerkan kepada 47 juta orang yang kemarin daftar dan juga mencepelekan dia dan menghina, ini nggak bisa buka punya, scam punya. Akhirnya dia beli atau tidak? Karena sekarang udah ada date nih tanggal 20. Agak-agaknya harga menurut abang berapa? Kita ketepikan dulu kotanya. Ya, kalau untuk masalah harga sih kita kan fluktuatif kan. Paling di awal ya kita komitmen di awal dari yang owner terdapat kemarin di awal $1 nggak masalah lah. Itu di awal kan kita semuanya siapa yang mau harga tinggi tentunya semua pada mau kan. Tapi secara realistis di awal $1 itu udah cukup bagus untuk proyek baru kan. Seperti itu. Betul. Nah lagi Bang. Tapi kuota mungkin belum fix ya. Kalau kalau ada kota nanti tak kabarin secepat mungkin. Itu kerjanya Pak Marti. Oke. Mungkin ada bocorannya Bang, mungkin minimal koin syarat ke sana tuh kira-kira berapa gitu kan itu untuk penjelasan kita ke bawah. Oh, minimal koin tidak ada. Nah, kita akan melihat di TT Smartnya. Ya, kita nggak fix kan. Tapi qualified-nya itu dari segi usaha dan juga teman-teman kerja kemarin itu qualified-nya. Contoh token, dia kan nggak ada minimal ya. Kita ambil yang tertinggi, siapa yang terdaftar, sama persis kayak kemarin kita balap pendaftaran yang terbanyak kemarin. Nah, siapa yang masuk di waktu itu, nah itulah yang menangnya gitu loh. Ya. Oke? Ya sedikit bocoran lah kalau untuk kuota yang paling tepatnya untuk koin valid di TT Exchange-nya sudah masuk 20.000 lebih. Nah, kalau untuk di TT Smartnya start 36.000 kan. Untuk total tim di atas 12.000 lebih. Nah, kita nggak akan qualified untuk TT Smart. Kita qualified langsung ke TT Exchanger aja. Karena nanti yang kalau diomongan sama Yu Lim Siong, ya pasti yang real punya kan? Betul. Nah, dia tanya, Bapak, tokennya berapa? Dia bilang, token saya 100 Pak. Ini ginjalnya diambil. Ya, mungkin kayak gitu kan? Nah, terima kasih Bang. Baik. Oke, kita lanjut kepada Cipto Malimping, Banten. Terima kasih sekali waktunya Pak Hendrik. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Saya baru bergabung. Itu tadi karena saya nggak mendengarkan dari awal ya. Itu masalah ini Pak. Setelah kan ada member saya yang ibaratnya jauh itu ya nggak bisa melanjutkan. Tapi kan aku permuk semua gitu, udah berhasil semua gitu kan. Nah, itu caranya minta airdropnya nanti gimana ya Pak Hendrik ya? Nanti kita akan buatkan videonya. Aman itu Pak.
Nanti kita akan Aman, buatkan videonya. Ya aman. Yang penting kita tunggu tanggal 20. Dan masih ada sisa nih teman-teman yang kemarin buat akun. Nah kalau yang mana yang belum berpeluang untuk mendapatkan token CTC 100, ya masih ada banyaknya akun teman-teman yang kemarin untuk buat suku cadangnya akun. Nah itu aja kita fokuskan dulu sampai ke tanggal 15. Nah nanti setelah tanggal 15 baru kita cerita nih apa yang kita akan bikinkan nanti di market. Nah kita sekarang ini masih fase pendaftaran, tapi kita sudah tahu tanggal pelancarannya kapan. Gitu loh Pak, oke? Ya, saya memang sekarang lagi fokus itu, lagi KYC kedua semua ini yang masih kurang 50 orangan lagi lah yang belum KYC gitu. Tapi setiap hari saya terusan. Oke, aman tuh Pak Cipto. Nanti kita buatkan tutorialnya untuk Pak Cipto dan teman-teman yang ada. Alright? Oke, terima kasih Pak Hendrik. Selamat malam. Oke, baik. Terima kasih Pak Cipto. Oke, kita lanjut kepada Bang Darmadi Lampung. Halo Bang Darmadi. Bang Darmadi. Ya, selamat malam. Selamat malam Bang. Cak mana tuh Bang? Ya, Bang Hendrik, coba kembali. Maaf, terlambat ini. Saya mau nanya itu. Yang bergabung kan 40 lebih kan? Tapi ternyata sampai ini yang KIC kedua atau apa yang sekitar 5% lah ya. 5,1, 5,6 lah. Kecil. Ini gimana Bang? Itu orang-orang yang bergabung itu apa karena cuma bergabung, apa karena nggak ke pemahaman mereka, apa karena sistem semacam apa ya, robot atau bagaimana? Nah, kalau kemudian ke depannya bagaimana ini Bang? Mohon maaf kalau aku mau tanya, saya tanya lagi nih Bang. Ya sebenarnya bagus sih kalau orang tuh gak mau, termasuk orang yang hari ini yang sudah punya pun dia tanya sama Bang kapan duit, dia bilang aja scam. Kita memang membutuhkan nih semakin sedikit orang yang mau masuk ke market berbanding dengan market nanti yang banyak. Kenapa? Semakin banyak nanti orang yang join, semakin sedikitlah peluang kita untuk mendapat harga yang tinggi dari investor dan juga dari kolektor-kolektor token. Kan begitu Bang? Nah, jadi persaingan kita ini adalah natural. Begitu juga dengan kita semangat tidak jatuh dari awal, kita tetap lanjut. Ada juga beberapa leader, ya udah dia udah surrender dari awal-awal lagi. Itu ujung-ujungnya sampai sekarang, ya alhamdulillah grup kita terbesar malah yang lolos ke dalam mendapatkan CTC. Nah, kalau menurut Abang tadi ini, kenapa mereka ini tidak bisa dan segala macam, ada beberapa term and condition lah ya yang tidak bisa kita ekspektasi. Contoh begini, Abang pergi ke Malaysia, pakai emailnya Indonesia, buka situs untuk aplikasi yang ada di Indonesia, itu nggak bisa di-download malah. Nah, begitu juga orang Malaysia pergi ke Indonesia, pakai email yang terdaftar melalui nomor HP-nya Malaysia, Abang buka sesuatu, Touch and Go atau apa untuk Abang install, itu juga nggak bisa malah. Nah, itulah yang membuatkan beberapa negara ini tidak tidak bisa KYC. Begitu juga ada beberapa tim dan juga mungkin di negara-negara lain mereka kurang untuk pemahaman dan edukasi yang kita berikan begini. Kesepakatan kita begini, kemuafakatan kita begini, informasi kita hari-hari. Kenapa orang berpikir padahal benda gratis ini mana bisa jadi duit? Nah, kan begitu nih ceritanya. Nah, biasanya orang mindset ini, wah yang harus jadi duit itu adalah dari duit. Betul. Tapi kita berinvestasi itu harus berpada-pada. Kadang-kadang kita mulai duit itu memperkaya leader dan owner yang tidak punya duit. Setelah dia dapat duit kita, dia joget-joget di diskotik. Ya perlu LC dia. Ya kan? Kita di bawah ini jadi leader, cari duit, gontong-gantang, bagi profit dan cicil-cicil pula, profit dikasih kita 5%, 10%. Kan begitu kan? Ya, betul-betul. Nah, tapi di dalam sistem Tantin, kita buat kiblatnya ke arah WLD token, kita buat arah kiblatnya ke P-Network, kita arahnya kiblatnya ke beberapa token kemarin yang gratis. Ada nggak dapat duit? Dapat. P-Network, walaupun nggak sesuai, dapat duit. Benar kan? WLD dapat duit. Nah, CTC, kita yakinnya di mana? Makin yakin. Karena ownernya itu buang duit dari awal besar-besaran. Dia bilang, kami panggil nih 5.000. Kita panggil, kalian mau nggak? Nah, akhirnya sekarang ini udah terbukti nih.
dalam lingkungan 45 hari dari kemarin dan 46 hari dari sekarang, itu total jumlah user yang terdaftar itu ya sekitar 46 juta sekian. Benar atau tidak? Betul. Nah, yang lolos cuma sekian persen. Nah, berarti kita ini adalah di antara orang yang bertuah lah. Begitu. Apa nggak pengaruh pada harga, Bang? Taruhlah pemahaman saya ini di kripto, semakin banyak yang utility-nya, taruhlah 46 juta nih. Koinnya 2 miliar, berebut kan hari ini naik, harga tak pikir naik. Kalau ini menurut aku lah sebagai penjual lah. Nah, sebagai penjual. Cuma sedikit. Pikir saya persaingannya kurang akan naik, harganya nggak signifikan. Iya, jadi akhirnya orang yang kemarin mengharapkan airdrop hari ini menjadi seorang investor malah. Betul atau tidak? Oh gitu ya. Iya, contoh begini, anggap 70% itu adalah 10 juta dari 46 jutanya orang China. 10 juta ya, nggak usah lah 10 juta. 1 juta saja. Dari 1 juta tadi deposit 10 dolar aja, pengen membeli. Anggap 10 dolar aja. 10 dolar kali juta berapa, Pak? Udah 16.100 lah. Enggak, 10 juta, 1 juta user dikali dengan 10 dolar. Dapat berapa, Pak? Berarti 10 juta dolar kan? Ya, betul. Nah, 10 juta dolar ini standby untuk beli CTC, di kemarin dia nggak kebagian airdrop. Bisa jadi nggak begitu? Bisa jadi, bisa mungkin itu. Nah, 50%-nya dari, atau 30%-nya dari itu, lagi mantau. Wih, ini mantap ini. Candlestick-nya fluktuatif. Jadi investor lagi. Belum lagi owner yang janji untuk beli. Belum lagi Walls yang janji dibilang gini, harga di bawah kami serok habis-habisan di bawah. Agak-agak yang membeli token kita itu makin banyak atau makin sedikit? Ya, semakin banyak kalau begitu, Bang. Tapi pembelinya kan investor semua jadinya kan. Tapi jadinya investor juga. Yang dari 46 juta tadi itu juga jadi pembeli. Karena kan dia enggak. Ya, jadi pembeli dia. Kenapa? Yang lolos kan 5,5% dari jumlah 100%. Masih ada sisa yang banyak. Dan token-token ini makin akan dibenkan sekian, kita nggak tahu. Dia yang orang yang bisa dijual dan dibeli itu tangan token-token yang ada di tangan yang mencari airdrop tadi. Owner tidak menjual. Ngerti nggak, Bang? Nah, sisanya koin masih banyak dong, Bang, di owner tuh. Nah, dia ada 2 sisa. Sisa pertama bakal dibakar ataupun dijadikan not untuk staking. Kita belum tahu secara rincian. Kalau dibakar juga kita untung. Kalau jadikan not juga kita untung. Paham maksud lo? Alright. Oke, Bang. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Halo. Halo. Bang. Halo. Nah, saya tanya nih. Halo. Apakah supply-nya itu gimana? Sudah fix segitu apa masih bisa bertambah? Supply-nya dari awal ada 10 miliar. Sekarang sisanya itu dijadikan 2 miliar aja. Dari 2 miliar owner ngambilnya 0,5%. Jadi sisa yang tidak berlaku airdrop ini nanti mungkin antara 2 dibenkan atau distakingkan. Jadi tidak bisa ditambah lagi token meme-nya untuk sebagai konsep gas fee ataupun untuk pengembang startup itu tidak bisa ditambah. Dia beda dengan Ethereum yang unlimited, beda juga dengan Doge yang unlimited. Nah, yang ini dia limited, dia tidak bisa ditambah lagi. Begitu, Bang Admin. Berarti supply-nya yang di blockchain-nya Tantin Scan itu masih ngebug atau gimana itu? Soalnya supply-nya 127K. Iya, nanti kita tunggu aja di main-nya nanti, kita tengok nanti. Nah, kita kan masih nunggu nih. Yang pertanyaan sekarang kita heboh dengan dia punya angka, token abang totalnya ada berapa? Nah, makanya hilang fokus tadi. Ya ditanya lah, Bang. Masih banyak kan abang. Nah, makanya kita tanya kan. Abang berapa? Kita ini mau padukan dengan teknis, itu kan dah orang tuh punya pemahaman. Kalau mereka tidak sesuai dengan ada namanya Block Explorer yang mereka tampilkan nanti, itu bakal mempengaruhi harga dan juga investor di dalam saham di saat market dibuka. Kan begitu, Bang? Nah, jadi sekarang ini kita ini sekarang ini kalau
itu kan teknik dia. Kalau abang tanyakan ke saya adalah Dave-nya, oke, tidak ada masalah. Saya juga berpandukan dan menjelaskan apa yang diberikan berita dari pada X, Twitter, dan juga dari founder kita. Jadi dalam masa yang sama kita meluruskan kepada teman-teman, nah inilah yang kita harus cari dulu, jangan pandang yang lain.